ini tidak terlepas dari adanya upaya untuk mempolitisasi penyelenggara untuk pemenangan atau kepentingan tertentu. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain. Rakyat sekarang sedang menunggu tindakan yang akan dilakukan oleh penegak hukum untuk membongkar semua apa yang terjadi di KPU ini selama ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Indikasi politisasi penyelenggara pemilu itu menebal. Kenapa? Tadi disampaikan oleh Bung Jerry bahwa ini tidak terlepas dari adanya upaya untuk mempolitisasi penyelenggara untuk pemenangan atau kepentingan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, runtuhnya gunung kekuasaan yang terkesan kebal selama ini terhadap hukum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP yang bernama Hasyim Asy'ari, Ketua KPU RI, atas putusan DKPP yang memberhentikan tetap Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU dan sekaligus anggota KPU, membuat mata publik sekarang terbelalak. Sekarang telah terlihat semuanya bahwa tidak hanya sekadar etik saja yang perlu diusut dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari ini, tetapi perlu diusut seluruhnya berkaitan mungkin dengan kemungkinan adanya korupsi di KPU ini, penyalahgunaan wewenang yang lainnya terhadap penyelenggaraan pemilu baik Pilpres maupun pemilihan legislatif pada Pesta Demokrasi 2004 yang baru lalu. Nah, saya berangkat dari kalau kita merujuk pada pemilu yang dulu, 2024, itu korupsi di KPU luar biasa, menyasar hampir semua komisioner, bahkan sekjen, sampai meninggal di LP, dan kami juga yang bersama-sama melaporkan dan mengkritisi itu. Tapi itu berdiri sendiri pada konteks perilaku seorang komisioner dan tim yang ada di kesekjenan. Kalau kita melihat putusan DKPP, di mana ujungnya adalah asusila, tapi di balik itu ada proses abuse of power yang dilakukan oleh Ketua KPU. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kasus ini adalah puncak gunung es. Bahwa pertanyaannya adalah apakah semua komisioner bersih dari abuse of power? Pertanyaannya pasti tidak. Kita tahu kalau teman-teman di sana ada transaksional, sekalipun konteksnya belum ada bukti yang cukup kuat, tapi aromanya tercium. Di sana ada potensi penyalahgunaan narkoba, dan itu dibiarkan oleh aparat penegak hukum cukup lama. Nah, ini indikasi-indikasi ini sebenarnya harus menjadi pintu masuk atau keputusan DKPP harus memastikan bahwa aparat penegak hukum itu harus masuk. Kenapa? Hasil audit BPK 1 bulan yang lalu menunjukkan bahwa ada masalah di keuangan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU. Apakah kemudian ini bagian seperti saya katakan tadi puncak gunung es? Oleh karena itu, BPK kita berharap melakukan audit investigatif
untuk memastikan pola modus yang dilakukan oleh ketua KPU itu juga kemudian apakah berdiri sendiri atau ini adalah bagian dari pola yang berjamaah yang dilakukan oleh komisioner. Indikasi ini juga cukup kuat ketika kita mengetahui bahwa kantor imigrasi menyurati penyelenggara pemilu untuk tidak melakukan kunjungan kerja jor-joran ke luar negeri. Ini ada isyarat bahwa sebenarnya ada sesuatu yang maha besar yang terjadi di tubuh penyelenggara pemilu. Hal yang lain, kita tahu bahwa hasil sirekap menjadi soal karena proses pengadaan yang ada di KPU juga menuai kritik publik. Dengan anggaran yang 71, sekian triliun menunjukkan ada soal di sana. Nah, hal yang lain adalah temuan dari DKPP harus menjadi pintu masuk bagi KPK juga untuk sungguh-sungguh di periode terakhir mereka untuk memastikan proses demokrasi elektoral kita yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu itu clear, bersih sehingga publik bisa melihat bahwa proses-proses pemilu Pilpres kemarin pileg itu bisa dipastikan bahwa KPU tidak terhinggapi atau tidak dilihat bahwa mereka adalah bagian dari politisasi atau masuk pada wilayah politisasi penyelenggara pemilu untuk kepentingan pemenangan. Jadi jelas yang disampaikan oleh Bapak yang dari aktivis demokrasi ini bahwa perlu diusut tuntas seluruhnya. Sekarang coba kita lihat pula penyampaian pembacaan putusan DKPP ini. Berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan, teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Belanda sebanyak 3 kali dengan total biaya 100 juta rupiah. Hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya. Teradu juga membelikan pengadu layar monitor Asus, Zen Screen, dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000, video bukti P11. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai sepanjang dalil penggunaan model jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, DKPP berpendapat dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.2 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, pasal 17 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A, pasal 12 huruf A, pasal 15 huruf A dan huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan
pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Jadi sahabat BN, memang persoalan yang mungkin selama ini belum terungkap di KPU ini perlu sekarang ini diungkap, dibongkar secara tuntas, secara keseluruhan, tanpa ada lagi yang ditutupi, tanpa ada lagi imej bahwa KPU ini kebal hukum, tidak tersentuh oleh kekuatan manapun, mulai dari KPU RI sampai ke KPU provinsi, KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sebab bukan tidak mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ketua KPU ini berimbas ke KPU kabupaten kota, berimbas ke komisioner KPU yang lain, berimbas ke sekretariat KPU. Sebab apa yang dilakukan oleh ketua KPU yang menyebabkan dia berhenti ini berimbas kepada PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri. Seperti apa yang disampaikan oleh aktivis demokrasi pada tayang ini tadi. Memang sekarang ini harusnya penegak hukum sudah masuk mulai dari KPK, Kejaksaan, sampai ke Polri. Atau apakah harus menunggu Presiden Jokowi habis masa jabatannya 20 Oktober nanti lebih dulu, baru penegak hukum, KPK, Kejaksaan, Polri masuk ke KPU atau bagaimana? Tapi harusnya tidak perlu menunggu itu. Masa jabatan Presiden Jokowi kan tak lama lagi. Rakyat sekarang sedang menunggu tindakan yang akan dilakukan oleh penegak hukum untuk membongkar semua apa yang terjadi di KPU ini selama ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.